Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik semua ya. Tetap jaga kesehatan walaupun lagi physical distancing. Oh ya, kita baru 2 kali tatap muka dengan Pak Usman. Saat ini berganti dengan Pak Imam. Salam kenal Pak Imam. Semoga Pak Usman dalam keadaan baik nih. Langsung saja, perkenalkan nama saya Hanifah Mutira Dewi dari Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik. Di sini, saya sebagai moderator kelompok 7 dengan tema Sistem Pendidikan Nasional. Materi ini akan disampaikan oleh 4 pembicara. Langsung saja, pembicara pertama, nama Putri Lestari, Program Studi Pendidikan Tata Busana, Fakultas Teknik NIM 81. Materi yang akan disampaikan, yang pertama, pengertian sistem pendidikan nasional, yang kedua, klasifikasi sistem pendidikan nasional, dan yang ketiga, sistem pendidikan. Mari kita sambut Putri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari sistem. Sistem itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema. Sistema itu berarti keseluruhan yang tersusun dari kumpulan beberapa bagian yang tersusun rapi. Jadi, beberapa bagian itu berkumpul dan kumpulan itu menjadi satu keseluruhan yang tersusun secara rapi. Itulah yang dimaksud dengan sistem. Maksudnya itu berkonotasi dengan hubungan yang berlangsung di antara komponen secara teratur untuk mencapai tujuan. Di dalam sistem ini mengandung 3 kata kunci. Yang pertama ada hubungan, yang kedua komponen, dan yang ketiga ada tujuan. Hubungan itu seperti interaksi, interrelasi, atau berkaitan. Dan komponen itu seperti bagian, aspek, ataupun sub. Dan tujuan itu seperti sasaran atau maksud. Materi yang kedua adalah klasifikasi sistem. Nah, klasifikasi sistem itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada berdasarkan sifat, yang kedua berdasarkan ukuran. Nah, klasifikasi sistem berdasarkan sifat itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada sistem tertutup, dan yang kedua ada sistem terbuka. Sistem tertutup yaitu sistem yang berinteraksi dengan komponen pendukungnya secara tertutup. Jadi tidak ada awal dan tidak ada akhir. Tidak memperoleh masukan dan pengeluaran untuk lingkungan dan terisolasikan dari pengaruh luar. Yang kedua, itu ada sistem terbuka. Nah, sistem terbuka itu kebalikan dari sistem tertutup, yaitu memperoleh masukan dan pengeluaran dari dan untuk pihak lingkungan luar, mempunyai awal dan akhir, dan berhubungan dengan lingkungan. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem itu pada dasarnya bersifat terbuka. Lingkungan itu merupakan sumber masukan yang kemudian diolah menjadi keluaran. Jadi lingkungan merupakan sumber bahan yang digunakan oleh sistem dan pemakai hasil keluaran sistem tersebut. Klasifikasi sistem yang kedua adalah berdasarkan ukuran. Nah, berdasarkan ukuran itu dibelah menjadi 3. Yang pertama suprasistem, yang kedua sistem, yang ketiga subsistem. Yang pertama ada suprasistem. Suprasistem itu sistem yang lebih besar dan melingkupi sistem yang lain. Yang kedua itu ada sistem. Sistem itu letaknya di tengah antara suprasistem dan juga subsistem. Yang ketiga itu ada subsistem. Subsistem itu sistem yang lebih kecil dan bagian dari sistem yang lain. Bisa dilihat dalam PPT, subsistem itu berada di paling tengah dan di tengahnya yang kedua itu ada sistem dan yang paling luar itu ada suprasistem. Materi yang ketiga adalah sistem pendidikan. Menurut Undang-Undang Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi, pendidikan itu merupakan kegiatan yang kita lakukan secara sadar dan terencana. Hal itu
untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Tujuannya sendiri yaitu agar peserta didik itu dapat mengembangkan potensi dari dalam dirinya. Sudah disebutkan tadi yaitu seperti spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, keterampilan, dan lain sebagainya. Hal tersebut diperlukan untuk dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, itu secara mikro. Secara mikro, pendidikan itu dapat dilihat dari hubungan elemen peserta didik, pendidik, dan interaksi keduanya. Peserta didik sendiri itu contohnya seperti murid dengan murid, mahasiswa dengan mahasiswa, dan lain sebagainya. Yang kedua itu pendidik. Pendidik itu contohnya seperti guru dengan guru, maupun dosen dengan dosen, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga itu interaksi keduanya, interaksi antara guru dengan murid maupun dosen dan mahasiswa. Yang ketiga ada secara makro. Secara makro itu menjangkau elemen yang lebih luas. Nah, jadi kalau secara mikro tadi itu mungkin lingkupnya lebih sempit ya di dalam kelas. Kalau secara makro itu lingkupnya lebih luas, seperti di masyarakat. Nah, totalitas interaksi seperangkat unsur yang bekerja sama dan saling melengkapi menuju tercapainya cita-cita bersama. Sekian, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, telah disampaikan 3 materi dari Putri. Kesimpulannya, sistem itu berhubungan antar komponen untuk mencapai tujuan, dan sifat dasarnya bersifat terbuka. Berarti dia mendapatkan masukan dan pengeluaran itu dari lingkungan. Kemudian berdasarkan ukurannya, saya menyimpulkan menjadi 3, besar, sedang, dan kecil. Langsung saja pembicara kedua, yaitu nama Desri Sriwindayanti, Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik NIM 27. Dengan materi yang akan disampaikan, yang pertama konsep sistem pendidikan nasional, yang kedua fungsi, tujuan, prinsip pendidikan nasional, yang ketiga jalur, jenjang, satuan, dan jenis pendidikan. Mari kita sambut pembicara kedua, Desi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang konsep sistem pendidikan nasional, fungsi, tujuan, dan prinsip pendidikan nasional, jalur, jenjang, satuan, dan jenis pendidikan. Yang pertama adalah konsep sistem pendidikan nasional. UU Bidang Pendidikan 1. UU Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah. 2. UU Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi. 3. UU Nomor 14 PRPS Tahun 1965 tentang Majelis Pendidikan Nasional. Sistem pendidikan nasional adalah komponen yang terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Yang kedua adalah fungsi, tujuan, dan prinsip pendidikan nasional. Fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua adalah tujuan. Tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, sehat, cakap, mandiri, kreatif, dan demokratis. Prinsip pendidikan nasional. Yang pertama adalah secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminasi. 2. Satu kesatuan yang sistematik. 3. Proses pembudayaan dan pemberdayaan. 4. Memberi keteladanan, kemauan, dan kreativitas. 5. Mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung. 6. Memberdayakan semua komponen masyarakat. Yang selanjutnya adalah jalur, jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.
Jalur pendidikan bisa diartikan sebagai wahana yang dilalui peserta didik, terdiri dari pendidikan formal, non-formal, dan informal. Pendidikan formal misalnya SD, SMP, SMA. Non-formal misalnya kursus atau yang lainnya. Selanjutnya, jenjang pendidikan ditentukan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan jalur formal, non-formal, dan informal. Selanjutnya, jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan, seperti pendidikan umum, kejuruan, profesi, vokasi, keagamaan, kursus, pendidikan kedinasan, dan pendidikan jarak jauh. Dari semua yang dijelaskan, pada dasarnya pendidikan nasional itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama, pendidikan formal. Pendidikan formal itu dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. Yang kedua, pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal itu dilakukan atau diadakan oleh lembaga pendidikan atau kursus atau bimbingan belajar. Kemudian ada pendidikan informal. Pendidikan informal itu berasal dari keluarga dan lingkungan. Nanti hasil dari pendidikan informal itu diakui oleh masyarakat berupa sifat atau karakter. Kemudian materi selanjutnya tentang standar nasional pendidikan, kurikulum pendidikan, dan pendidikan dan tenaga kependidikan, yang akan disampaikan oleh Abim Nur Isnaya dari Program Studi Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik NIM 90, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya memasuki slide 10, yaitu tentang kurikulum pendidikan. Apa itu sih kurikulum pendidikan? Yang dimaksud kurikulum itu mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang nantinya sebagai pedoman dalam pembelajaran kurikulum pendidikan mengacu pada standar nasional pendidikan. Kurikulum ini disusun sesuai dengan jenjangnya, tetapi harus memperhatikan yang pertama, A. Peningkatan iman dan takwa. Yang kedua, peningkatan akhlak mulia. Yang ketiga, peningkatan potensi kecerdasan dan minat. Yang keempat, yang D, potensi daerah dan lingkungan. Yang kelima, tuntutan pembangunan daerah dan nasional. Yang keenam, tuntutan dunia kerja. Yang ketujuh, perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Yang kedelapan adalah agama. Yang kesembilan, dinamika perkembangan global. Dan ke-10 yaitu persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan pemerintah dan dikembangkan sesuai dengan relevansinya. Sedangkan kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi bersangkutan dan mengembangkan program studi di PT tersebut. Kemudian slide selanjutnya yaitu tentang pendidik dan tenaga pendidikan. Tenaga pendidik adalah anggota yang mengabdi untuk pendidikan. Tenaga pendidik bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, dan sebagainya. Yang kemudian, pendidik itu sendiri adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sesuai dengan khususnya dan berpartisipasi dalam pendidikan. Biasanya disebut dengan dosen, guru, pamong belajar, dan sebagainya. Pendidik harus memiliki sertifikasi kemampuan mengajar untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional baik pada jenjang usia dini, dasar, menengah, dan tinggi. Untuk slide selanjutnya, slide ke-12, yaitu peran masyarakat dalam pendidikan. Yang pertama, masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. Yang kedua, masyarakat juga berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat, yang artinya dapat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan. Dalam menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat dapat berasal dari penyelenggaraannya sendiri, masyarakat, pemerintah, atau yang lainnya. Pendidikan ini juga dapat memperoleh bantuan teknis.
Yang kemudian selanjutnya, masyarakat juga dapat berperan dalam peningkatan mutu, yaitu melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang anggota masyarakat yang peduli terhadap pendidikan, sedangkan Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang anggotanya orang tua peserta didik yang peduli dengan pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, dalam sistem pendidikan terdapat yang pertama ada kurikulum. Kurikulum itu pedoman dalam melakukan pembelajaran. Yang kedua ada pendidik. Biasa kita sebut sebagai guru, dosen, atau sebagainya. Kemudian yang ketiga ada tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan itu orang yang juga memajukan sistem pendidikan, tetapi dia tidak langsung terjun ke peserta didik. Contohnya bagian administrasi pendidikan. Kemudian pembicara keempat atau terakhir dengan materi yang pertama peran masyarakat dalam pendidikan, kedua evaluasi dan akreditasi pendidikan, yang ketiga ketentuan pidana. Nama Usfatun Hasanah, Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik, NIM 11. Mari kita sambut pembicara keempat atau terakhir. Peran masyarakat dalam pendidikan. Masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan, yaitu semua pendidikan berasal dari masyarakat dan dilaksanakan oleh masyarakat sendiri, dan hasil dari hasilnya digunakan oleh masyarakat sendiri, sehingga masyarakat sangat penting bagi pendidikan. Masyarakat juga berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat, yaitu untuk mengembangkan pola pikir pendidikan di masyarakat. Masyarakat juga dapat berperan dalam peningkatan mutu. Dengan banyaknya masyarakat yang menuntut pendidikan, sehingga dapat meningkatkan mutu yang ada di Indonesia. Evaluasi dan akreditasi pendidikan. Evaluasi yaitu pengendalian mutu pendidikan yang dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan. Evaluasi itu sangat penting dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Indonesia, agar mutu pendidikan semakin maju dan tidak ketinggalan zaman oleh negara-negara lain. Akreditasi yaitu kelayakan program dalam pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga mandiri yang berwenang dan bersifat terbuka. Ketentuan pidana. Pidana ada jika seseorang atau kelompok melanggar hukum dengan pidana. 1. Pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak 1 miliar. 2. Pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. 3. Pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 200 juta. Dan ketentuan pidana itu ditetapkan berdasarkan tingkat kesalahan masyarakat masing-masing. Pembicara keempat telah selesai. Kesimpulannya, masyarakat itu harus berpartisipasi, baik dia sebagai sumber atau perannya atau yang lainnya. Terus jika seseorang melanggar, dia akan mendapatkan pidana sesuai apa yang dia langgar. Kemudian akreditasi pendidikan itu sangat penting. Dari 4 pembicara telah disampaikan materi tentang sistem pendidikan nasional. Saya selaku moderator kelompok 7 tema sistem pendidikan nasional meminta maaf jika terjadi banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.